Jadi teman-teman sekalian, ada perbedaan sangat mencolok antara laki-laki dengan perempuan yang memang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Enggak usah main disama-samain, enggak usah. Tapi kalau kamu bicara kami ingin mengangkat harkat derajat kaum perempuan, enggak usah repot-repot. Yang paling ngerti mengangkat harkat derajat kaum perempuan adalah yang menciptakanmu, yang menciptakanku sebagai hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memuliakan derajat kaum perempuan. Ibu, adek, tahukah kamu saat sebelum Islam dulu datang, nggak di mana, perempuan tuh dianggap sebagai bangsa nomor sekian. Bukan nomor 2 lagi bu, nomor sekian. Bahkan banyak di antara mereka yang melihat kambing lebih mulia daripada perempuan. Sehingga banyak di antara mereka yang kalau punya anak perempuan, itu ibu-ibu sekalian banyak yang dikuburkan hidup-hidup. Bahkan saya pernah dengar tuh ada salah satu kisah sejarah kelam sebelum datangnya syariat Islam, bahwa kalau ada seorang perempuan melahirkan, di bawahnya dibikinin lubang. Begitu keluar dilihat laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki, putusin tali pusarnya, diselamatkan, diberikan kepada bapaknya dan keluarganya. Begitu yang lahir perempuan, diputuskan tali pusarnya, dikuburkan hidup-hidup. Saat itu juga sebelum sang ibu sempat melihat anak yang selama ini dikandungnya 9 bulan. Kayak apa tuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang tuh dalam Al-Quran. Salah satu syariat pertama yang diturunkan sebelum diharamkan minuman keras, sebelum diharamkan berzina, sebelum diharamkan makan BABI, sebelum hal-hal yang lain-lain, ibu-ibu sekalian. Syariat pertama sesudah dilarang menyembah kecuali kepada Allah, salah satunya adalah dilarang menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Bukan hanya itu, akan tetapi Islam meninggikan derajat perempuan dengan ucapan Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi pernah bicara nih di masjid, sahabat laki-laki semua di masjid kumpul. Nabi Muhammad bilang, "Man kanat lahu thalas jawari, kanat lahu itqun minan nar." Siapa yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dirawat, dididik, dibesarkan sehingga menjadi anak-anak perempuan yang pandai menjaga diri, jauh dari perzinaan, jauh dari hal-hal yang menurunkan derajat mereka, pandai menutup aurat, mengerjakan sholatnya, puasanya dengan baik, kanat lahu itqun minan nar, maka laki-laki tersebut memiliki penghalang dari api neraka. 3 anak perempuannya akan menghalanginya dari api neraka. Itu ibu-ibu sekalian, dari Nabi ngucap kayak begitu, kayak nyenengin banget gitu, bikin orang kepengen punya anak perempuan, pengen punya anak perempuan. Tapi ada yang nanya lagi, "Ya Rasulullah, kaifa bil jariyatin?" Wahai Rasul, bagaimana dengan yang punya 2 anak perempuan? Nabi senyum kemudian berkata, "Wa man kanat lahu jariyatan?" Demikian pula yang punya 2 anak perempuan, keduanya akan menjadi penghalangmu dari api neraka. Kata perawinya, tidak saya ingat pasti apakah Nabi Muhammad menyebut dengan 1 orang perempuan. Tapi teman-teman saudara sekalian saya muliakan, dari hadis Nabi Muhammad SAW ini, sampai-sampai orang tuh kalau istrinya melahirkan tanyain, "Ama
bidannya. Udah lahir belum? Dari balik pintu. Udah nih. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Alhamdulillah. Kau tanyain, laki-laki apa perempuan? Perempuan nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya lebih kenceng. Ingat bahwa dia sekarang punya tameng-tameng penghalang-penghalang dari api neraka. Tinggi banget Allah memuliakan kita ini. Kalau jadi anak kamu adalah bidadari kecil orang tuamu yang akan menggandeng orang tuamu nantinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, terselamatkan dari api neraka. Kalau jadi istri, ibu-ibu sekalian, saya tuh suka denger gitu, ada istilah begini nih. Istri adalah makmum bagi suaminya. Itu saya dengar di Indonesia. Kamu lagi nyari apaan sih? Sering banget pergi ke masjid. Saya ini ustazah rajin pergi ke masjid karena saya sedang mencari imam. Maksudnya imam buat sholat, bukan imam dalam menempuh kehidupan. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan. Atau ada lagi yang bilang kayak begini nih, istri adalah tulang rusuk suami yang bengkok. Ya Allah. Bu. Atau lebih tepatnya Dek. Saya kasih tahu ya. Yang tercipta dari tulang rusuk suaminya itu cuman Siti Hawa dari Nabi Adam. Kamu mah enggak. Yang tercipta dari tulang rusuk suaminya sekali lagi itu Siti Hawa dari Nabi Adam. Maksud kamu tuh kalau ada laki-laki ya kawin cerai, berkali-kali gitu, berbelas-belas kali, yang nggak punya tulang rusuk. Nggak gitu. Atau istri sebagai makmum suaminya, artinya berdiri di belakang. Ini istilah ini nih, saya sering dengar justru di Indonesia dan justru bukan di kalangan-kalangan pesantren. Gitu kan? Kau adalah imam terbaik dalam kehidupanku. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, imam sholat karena emang perempuan gak boleh jadi imam bagi laki-laki. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, kalau dalam kehidupan istri itu bahkan bukan makmum. Bukan. Apa sih Allah mendefinisikan istri? Nih dengerin saya. Ada khutbahnya Nabi Muhammad SAW. Khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi khutbah beberapa wasiat yang cukup panjang. Salah satunya untuk kaum Ansor sama kaum Muhajirin biar pada akur. Orang Ansor mesti sayangi Muhajirin, orang Muhajirin mesti sayangin Ansor. Orang Muhajirin itu orang dari Mekah, kalau orang Ansor adalah orang asli Madinah. Salah satu pesannya Nabi Muhammad yang paling terkenal dari khutbah terakhirnya Nabi Muhammad adalah tentang sholat. Kata Nabi, as-salah wa ma malakatil yamin, as-salah gitu. Sholat ya jagain, sholatnya jagain. Demikian
pula orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya, anak, budak dan seterusnya yang tinggal bersamamu di rumah, jagain sholat mereka, jangan sampai ada orang di rumahmu gak sholat. Tuh, Nabi kasih perintah. Kemudian salah satu dari pesan Nabi Muhammad pada khutbah terakhir beliau begini nih. Ya ayyuhan nas, usikum bin nisa'i khaira, fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Kata Nabi gitu. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini semua yang dengerin saya. Usikum bin nisa'i khaira, kalian semua kaum laki-laki yang baik-baik sama perempuan. Kalian semua kaum laki-laki yang baik-baik sama istri kalian. Ya Allah, saya sih waktu dengernya ngerasa banget kalau kita nih disayang-sayang sama Nabi Muhammad. Nabi sampai pesan sama laki kita, sama suami kita, biar baik-baik sama kita, kurang GR apa kita. Masya Allah, Masya Allah. Usikum bin nisa'i khaira, kata Nabi gitu, yang baik-baik kalian sama istri kalian. Fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Karena sesungguhnya istri kalian adalah partner kalian, kawan kalian, rekan kalian. Kalian berkolaborasi dengannya. Fi umuri dinikum, dalam urusan dunia kalian dan dalam urusan agama kalian. Umuri dinikum wa dunyakum. Urusan agama, suami istri itu seharusnya bekerja sama. Bukan makmum, sebab makmum berdirinya di belakang. Tentu bukan imam, sebagaimana yang kita tahu. Akan tetapi sama Nabi Muhammad kita dibilangin, enggak, kamu enggak harus di belakang kok, kamu bukan di belakang. Terus di mana Rasul? Sini nih. Kamu adalah seseorang yang berdiri di samping suamimu, sebab kamu adalah partnernya untuk urusan agama dan untuk urusan dunia. Partner, kamu bukan makmum, kamu bukan imam juga. Laki gue nih gak nurut sama gue, ya emang gak mestinya nurut ya. Gak mestinya nurut. Orang dia bukan makmum kamu kok. Yang mesti nurut itu adalah istri katanya. Istri itu diajakin diskusi. Istri itu diajakin ngobrol.